Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita masuk di bulan yang keempat tahun 2005. Kita mau belajar ada dua lagu baru yang singkat untuk mengawali ibadah kita pagi ini. Dengan itu lagu Ku Cinta Kau Yesus dan Engkau Raja. Mari kita sama-sama belajar lagu ini. Dengan lagu ini sungguh semakin menguatkan, mengokohkan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Ku cinta Yesus, ku puji Kau, Yesus, ku sembah Kau, Yesus, Tuhan dan Raja. Dengan segenap hati, dengan segenap Kau Yesus, ku cinta Kau, Yesus, ku puji Kau, Yesus, sembah Kau, ku sembah Kau, Yesus, ajaib dan heran Allah kita Yesus Kristus, mulia dan agung tatamu di surga. Kami umatmu GBI Tuhan Karawaci Baru ingin memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan akan kehadiran kami. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami
masih dalam perjalanan, maupun yang Tuhan Yesus sedang berhalangan. Tuhan berkati seperti Engkau memberkati kami. Ampunilah segala dosa kami ya Tuhan Yesus, pelanggaran kami, sucikan dan kuduskan. Terimalah pertobatan kami. Haleluya. Kami serahkan kebaktian ini dalam tangan pengasihan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Matius 22 ayat 37 sampai ke 38. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Amin. Kita mau katakan firman ini melalui pujian. Mencinta Kau Yesus, memuji Kau Yesus. Terima kasih. Ku cinta Kau Yesus, ku puji Kau Yesus, ku sembah Yesus, Tuhan dan Raja-Mu, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu akan beri puji Yesus, ku puji Yesus, ku sembah Yesus, Tuhan
dulu firman dalam Mazmur 103. Mazmur 103 ayat 1 sampai 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batin. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Amin. Amin. Masih tentangnya Tuhan. Bagi namanya yang kudus. Mari kita semua umat pilihan Allah.
Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang mengetahui siapa kami, Engkau Allah yang menyelidiki hati kami, Engkau yang mengetahui kerinduan kami yang terdalam, kebutuhan kami yang terutama, Engkau yang maha mengetahui. Dan hari ini kami rindu supaya Tuhan memuaskan kami lewat kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kami, memberi jawaban ke setiap pergumulan kami, menuntun hidup kami, membuat kami berbalik dari setiap jalan kami yang salah. Tuhan yang menolong dan menopang hidup kami lewat firman yang akan Kau beritakan melalui bibir mulut hamba-Mu ya Tuhan. Kiranya Kau yang menjamah hati dan pikiran kami, supaya kami menjadi tanah yang subur. Kami siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kami siap untuk dibentuk. Kami siap untuk diberikan kekuatan melalui firman-Mu ya Tuhan. Urapilah bibir mulut hamba-Mu ini Tuhan, supaya hamba menyampaikan isi hati Tuhan bagi setiap kami yang hadir di tempat ini. Dan Kau yang mengurapi tempat ini Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya tidak ada kuasa iblis yang mampu mengganggu jalannya pemberitaan firman Tuhan. Semua bentuk pekerjaan iblis roh jahat kami katakan hancurkan segala kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Kurang keras, shalom. Tadi udah nyanyi ku menang. Orang yang menang beda lah ekspresinya. Sekali lagi shalom. Shalom. Mohon izin Bapak Ibu Saudara, hari ini saya pakai jas. Baru kali ini khotbah pakai jas. Saya ingat lah ini 6 April 2025. Mumpung muat jasnya. Pamer sedikit, mumpung muat. Agar gara-gara lebaran naik sedikit. Ayo mumpung masih muat. Begitulah. Ya, hari ini saya mau kasih tema firman Tuhan dengan judul Set Your Hearts and Minds. Tetapkan hati dan pikiran. Tetapkan apa ini? Apa yang perlu ditetapin? Ya, kita harus menetapkan hati dan pikiran. Mari kita buka dalam Kolose 2 ayat 16 sampai Kolose 3 ayat 4. Karena ini satu perikop ya, berhubungan. Yang sudah ketemu katakan amin. Kolose 2 ayat 16 sampai Kolose 3 ayat 4. Saya baca ayat genap, Bapak Ibu Saudara ayat ganjil dan seterusnya. Kolose 3 ayat 4 bersama-sama. Dengan judul perikop, carilah perkara yang di atas. Karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan, dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia ini?
Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Bersama-sama. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Amin. Ya, ini adalah tulisan dari Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Kira-kira gambaran jemaat di Kolose pada saat itu adalah banyak pengajaran yang berkembang di sekitar jemaat Kolose. Kemungkinan bukan Paulus yang mendirikan jemaat Kolose, tapi ada rekan Paulus yang namanya Epafras. Jadi Paulus mantau aja dari jauh. Pada kemungkinan waktu itu, waktu surat ini ditulis, Paulus juga ada di Roma sedang bekerja. Tapi karena Paulus mendengar banyak perkembangan, terutama lewat Epafras, akhirnya Paulus menuliskan surat ini. Nah, apa yang terjadi pada jemaat di Kolose waktu itu? Ada banyak pengajaran yang berkembang di sekitar mereka. Salah satu yang pertama adalah ini, legalisme. Legalisme itu adalah pengajaran yang menitik beratkan pada ritual-ritual dan peraturan-peraturan. Makanya Rasul Paulus bilang di ayat 16 tadi, jangan kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan, minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, atau hari Sabat. Karena jemaat Kolose waktu itu selain pengajaran yang berkembang itu karena banyak etnis di situ. Ada orang Yahudi, ada orang Yunani, ada orang Persia. Jadi mereka semua membawa budayanya masing-masing, membawa pengajarannya masing-masing. Nah, kalau orang Yahudi, mereka bawa yang namanya ini, legalisme. Orang Yahudi kan terkenal dengan peraturannya yang segitu banyak ya. Hukum Taurat itu bukan cuma 10 hukum Taurat, Bapak Ibu. Bukan cuma dari akulah Tuhan Allahmu sampai jangan berzina, jangan mencuri dan sebagainya. Bukan cuma 10 itu. Tapi turunannya ada banyak, bahkan sampai ribuan. Bahkan sampai ada tata cara mencuci piring, mencuci gelas. Itu ada. Dan mereka harus pakem dengan peraturan-peraturan kayak gitu. Kalau nggak dikerjakan, lu nggak selamat. Ada perayaan hari raya Pondok Daun, perayaan Paskah, perayaan ini, perayaan itu. Pokoknya banyak sekali peraturan-peraturan. Yang berkembang saat itu adalah orang Yahudi, Kristen, tapi masih pakai paham legalisme. Sudah dimenangkan oleh Kristus, sudah lahir baru, tapi ajaran Yahudi, hukum Taurat dan semua peraturan-peraturannya masih ikut-ikut. Yang kedua adalah namanya sinkretisme. Ini gabungan nih. Kalau kita googling ya, yang sederhananya sinkretisme adalah agama campuran. Aneh, semua campur aduk. Yahudi masuk, Yunani masuk, agama Persia masuk, yang mistik-mistik masuk. Itu sinkretisme. Termasuk filsafat-filsafat Yunani dari Plato, dari Stoa. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya, Stoikisme. Nah, itu lagi ramai itu sekarang di YouTube. Hidup sederhana, bagus Bapak Ibu. Saya nggak bilang pengajaran seperti itu tidak bagus, tapi karena prakteknya terlalu berlebihan,
akhirnya menggiring, membelokkan dari yang seharusnya. Membelokkan dari yang seharusnya. Membuat seolah-olah Kristus itu tidak cukup. Pengorbanan Tuhan Yesus itu tidak cukup. Bahwa kasih karunia itu tidak cukup. Kalau kita mau masuk surga, kalau kita mau jadi orang saleh, kalau mau jadi orang suci, harus ada pengorbanan Kristus dan lain-lain. Contohnya yang tadi awal, legalisme. Kalau mau diselamatkan, selain kita terima Yesus, kita juga harus merayakan hari raya ini dan itu. Cuci piring harus ada tata caranya, seperti itu. Apakah itu masih terjadi sampai hari ini? Masih, saudara. Bukan cuma dalam kehidupan sekuler, tapi juga dalam kehidupan Kristen. Legalisme atau aturan-aturan yang tadi, yang pertama, apa contohnya dalam kehidupan Kristen sekarang? Yaitu seperti formula doa. Kalau kamu ya, misalnya saya sebagai pengajar lah di sini. Kalau kamu mau saat teduh, caranya begini. Kamu cuci muka dulu, kamu yang bersih dulu pakaian, kamu setelah itu nyanyi 5 menit, 10 menit, terus baca Alkitab, terus berdoa. Saya bukan bilang bahwa itu cara yang salah, tapi ada beberapa oknum yang memaksakan bahwa kalau kamu mau ketemu Tuhan, urutannya harus seperti itu. Urutannya, tata caranya harus seperti itu. Lo gak bisa saat teduh masih bangun-bangun begini langsung saat teduh, gak bisa. Harus cuci muka dulu, harus yang rapi. Jadi menekankan urutan dan tata cara. Saya nggak bilang sekali lagi itu salah ya, saya nggak bilang. Tapi ada beberapa oknum yang memaksakan urutannya harus seperti itu. Kalau mau doa kita dijawab, harus doa puasa, doa Ester. Puasa 3 hari. Kalau kita puasa cuma 1 hari, doa kita nggak dijawab. Buktinya apa? Saya kesaksian. Saya doa puasa, saya rukun. Doa saya dijawab. Betul, doanya dijawab. Tapi berlaku untuk orang tersebut. Buat kita, belum tentu. Jangan-jangan Tuhan mau kita puasa 40 hari. Bukan puasa 3 hari. Saya bukan menggampangkan ya. Bisa jadi Tuhan mau kita puasa 40 hari loh. Orang lain 3 hari doanya dijawab. Mungkin Tuhan mau kita 40 hari. Mungkin Tuhan mau kita puasanya bukan soal makan dan minum. Puasa gibah. Puasa main HP. Jadi masing-masing orang itu berbeda. Tidak ada rumus baku untuk bertemu dengan Tuhan. Tidak ada rumus paling jarak supaya doa kita dijawab Tuhan. Tidak ada. Kalau ada yang memaksakan kehendak seperti itu sama aja dengan legalisme. Ada juga yang maksain serangkaian ritual wajib yang harus ada di gereja. Misalnya liturgi. Liturgi itu, kalau ibadah itu harus ada doa Bapa kami terakhirnya. Harus. Saya nggak bilang doa Bapa kami jelek ya. Saya mohon jangan salah ya. Tapi kadang-kadang tujuannya jadi salah. Kalau tidak ada doa Bapa kami, ibadah kita nggak sah. Kan jadi salah. Itu adalah paham-paham legalisme. Ada pernah anak youth ya waktu kesaksian, gua waktu dalam masalah gua nyoba-nyoba loh. Ada nggak ya sih? Enggak apa-apa, ini
ini nggak salah. Saya nyoba-nyoba loh. Kalau nggak salah ya doa Salam Maria, doa novena apa loh? Mau nyoba-nyoba loh, doa novena Salam Maria. Doa dijawab. Saya nggak bilang doa itu salah ya. Tapi salah akan menjadi salah kalau itu menjadi kewajiban. Kalau mau doa kita dijawab. Seperti doa itu menjadi mantra. Kalau lu mau ngusir setan, pakai Lukas 10 ayat 19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepadamu untuk menjak ular dan kalajengking dan untuk menahan segala kekuatan musuh, supaya tidak ada yang bisa membahayakan kamu. Ayatnya keren. Tapi bukan ayat itu jadi mantra. Bukan itu tujuan. Jadi Bapak Ibu Saudara, hati-hati dengan yang namanya peraturan, tata cara, dan urutan. Saya tidak bilang itu salah, tapi bukan itu intinya. Intinya adalah pada waktu kita datang kepada Tuhan, datanglah dengan hati yang benar dan sikap yang benar dengan takut akan Tuhan. Ekspresinya seperti apa? Silakan menurut pengertian Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau tadi legalisme, kalau sinkretisme zaman sekarang tuh kayak apa? Jadi ada campuran filsafat, campuran mistik dan lain sebagainya. Itu mirip-mirip sekarang tuh meditasi atau yoga. Sekali lagi, saya nggak bilang yoga atau meditasi salah ya. Tapi kalau tujuannya memakai yoga dan meditasi untuk bisa bertemu dengan Tuhan, hanya itu satu-satunya cara. Kalau gua nggak meditasi, gua nggak bisa ketemu dengan Tuhan. Itu Bapak Ibu Saudara jadi salah. Tenangkan hati. Saya mohon maaf, saya juga belum pernah ikut yoga ya. Jadi bayangan-bayangan saya kayak gitulah meditasinya. Kosongkan pikiran. Saya bingung kalau kosongan pikiran nggak masuk tak siapa gitu. Saya nggak bilang, sekali lagi, saya tekankan, saya nggak bilang itu salah. Tapi Bapak Ibu Saudara harus hati-hati mempraktekannya. Jangan sampai saudara ketemu Tuhan cuma bisa pakai cara itu. Kalau gua nggak meditasi, gua nggak bisa fokus ketemu Tuhan. Boys, hati-hati Bapak Ibu. Orang Kristen masih percaya zodiak, horoskop, tanggal-tanggalan, tanggal baik, tanggal jelek. Nah itu sinkretisme. Bapak Ibu Saudara yang mau kawinin anaknya, ntar dulu ya, lihat tanggal dulu nih. Nah biasanya orang Chinese nih, Tuhan, Tuhan saya nggak kenal. Lihat dulu tanggalnya. Kalau harusnya sebelum Sincia, kalau setelah Sincia, waduh, nggak hoki, mumpung masih tahun naga misalnya gitu. Masih ada tanggal-tanggal percaya kayak gitu, percaya bintang, percaya zodiak, tanggal bulan ini, Gemini, Anda kurang beruntung kan? Percaya, waduh, itu adalah praktek sinkretisme. Legalisme, sinkretisme, ada lagi yang namanya asketisme. Ini adalah praktek penyangkalan diri, menolak kenikmatan duniawi untuk mencapai kesempurnaan, untuk mencapai kesalehan hidup, untuk menjadi orang yang suci. Saya harus menyiksa diri saya harus menyangkal diri saya nggak boleh menikmati semua yang ada di dunia ini, nggak boleh. Saya lebih baik bertapa di gunung. Saya tidur nggak pakai kasur spring bed, walaupun duit mungkin banyak, saya tidur di bawah. Kalau saya sakit, saya nggak mau minum obat, karena saya yakin Tuhan itu penyembuh. Tidur cuma sedikit. Asketisme, penyangkalan diri yang berlebihan. Saya ulang lagi, ini tidak salah. Tapi kalau menjadi berlebihan akan menjadi salah. Terutama kalau tujuan kita mempraktekkan penyangkalan diri untuk supaya hidup kita lebih saleh, supaya Tuhan berkenan sama hidup kita. Itu jadi salah. Ujung-ujungnya adalah
kita akan menjadi menyombongkan diri. Seperti yang tadi Rasul Paulus bilang dalam Kolose 2 ayat 18. Jangan kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri. Pura-pura menyangkali ini asketisme. Apakah zaman sekarang ada? Ada. Menolak kesenangan, menolak hiburan, menolak teknologi. Wah, gue nggak mau main HP, gue nggak mau punya medsos, nggak mau. Dosa. Banyak dosa di dalamnya. Menolak teknologi supaya lebih suci, saya harus terisolir, saya harus menyingkir dari keduniawian ini. Yang salah adalah ketika dilakukan berlebihan. Yang salah adalah ketika kita merasa kalau kita melakukan ini, kita menjadi lebih saleh. Yang salah adalah ketika kita melakukan ini, kita menjadi diselamatkan. Karena seolah-olah penebusan Kristus itu kurang, harus ditambah dengan penyangkalan. Sekali lagi, itu salah. Rasul Paulus menekankan bahwa penebusan Kristus di kayu salib itu cukup untuk menyelamatkan kita. Tidak perlu hal yang lain. Tapi setelah kita diselamatkan, ekspresi, bentuk dari respon dari setelah kita diselamatkan, kita berbuat baik. Karena apa? Karena kita bersyukur kita sudah diselamatkan. Tuhan, saya berterima kasih. Ada banyak orang di luar sana yang bisa diselamatkan, tapi Tuhan pilih saya supaya saya bisa diselamatkan. Saya bersyukur dan saya berterima kasih. Ada ratusan miliaran orang di muka bumi ini, tetapi kenapa Tuhan pilih saya dan bukan pilih dia yang lebih baik? Tuhan pilih saya untuk diselamatkan. Oleh karena itu saya bersyukur. Dan karena saya bersyukur, saya mau menyenangkan hati Tuhan dengan saya taat pada firman Tuhan. Jadi bukan dibalik. Bukan saya berbuat baik supaya jadi selamat. Bukan. Tapi karena saya sudah selamat dan saya bersyukur Tuhan memilih saya di antara miliaran manusia. Oleh karena itu saya menyenangkan hati Tuhan dengan taat kepada firman. Dengan melakukan penyangkalan diri, boleh. Dengan mengikuti semua peraturan-peraturan gereja, boleh. Tetapi dalam porsi yang pas, tidak berlebihan. Yang keempat adalah, nah ini yang unik di jemaat Kolose. Ada namanya penyembahan kepada malaikat. Kenapa? Karena merasa bahwa kita ini nggak pantas langsung ketemu Tuhan. Nggak pantas langsung ketemu Tuhan. Berdoa secara langsung tuh nggak pantas. Kayaknya doanya kayak nggak nyampe gitu. Jadi butuh perantara, butuh calon, yaitu namanya malaikat. Malaikat Gabriel, tolong sampaikan doa saya kepada Tuhan. Pada Allah, saya sakit, tolong sembuhkan saya. Ini penyembahan kepada malaikat. Di zaman jemaat Kolose pada waktu itu ada penekanan pada pengalaman supranatural. Jadi kalau ada orang yang bisa dapat penglihatan pada saat itu, wah itu tuh jadi idola. Pokoknya patokannya jadinya dia. Patokan suara Tuhan itu ada di orang itu. Karena orang itu yang sering dapat penglihatan. Orang itu yang sering bernubuat. Patokannya pada orang itu. Sepertinya kita tidak bisa dengar suara Tuhan langsung. Sepertinya Tuhan itu nggak mau ngomong sama kita, maunya ngomong sama dia. Nah itu penyembahan pada malaikat. Apakah zaman sekarang ada? Banyak. Zaman sekarang banyak. Apalagi zaman sekarang banyak orang yang bilang saya mendapatkan vision. Saya nggak bilang itu salah ya. Saya nggak mau menghakimi, tapi biarlah orang-orang tersebut berurusan dengan Tuhan ya.
Tapi kenyataannya banyak orang yang mengklaim seperti itu. Saya dengar suara Tuhan, saya mendapat penglihatan, saya bernubuat, tahun ini Indonesia akan mengalami bla bla bla. Jadi kesannya bahwa Tuhan itu berbicara sama dia doang. Apa akibatnya? Banyak orang Kristen minta doa, Pak tolong dong cari tahu kehendak Tuhan buat saya apa lewat orang tersebut. Pak tolong dong baca saya. Saya pernah nonton YouTube live dan beliau hamba Tuhan tersebut sambil ngobrol dengan pendengarnya dengan live gitu ya. Pak saya ada masalah. Oh iya, oh Bapak harus bertobat ya. Itu di belakang Bapak ada banyak setan dan sebagainya. Saya nggak bilang itu salah ya, kan saya nggak tahu juga. Siapa tahu memang benar. Tapi saya bukan menyoroti hamba Tuhan, saya menyoroti pendengarnya. Rasa-rasanya semua orang nanti harus dibaca sama dia. Pak, gimana Pak kehidupan keluarga saya? Coba sorotin kameranya ke belakang rumah. Jadi sampai di rumahnya itu dikasih lihat. Ada orang-orang yang punya kemampuan profetik, ketergantungan pada figur rohani. Mungkin ada yang ngefans banget sama gembalanya di sini ya, ngefans banget sama Pak Bosi gitu, sama Buken gitu. Waduh, saya kalau nggak ditumpang tangan sama Pak Bosi rasanya mau Abdol gitu. Rasanya kalau saya nggak ikut sehari nggak ikut pengajaran ini, waduh kayak gimana? Pokoknya dia yang bener dah, yang lain salah. Jadi terlalu berfokus pada figur-figur. Itu penerimaan pada mereka. Nah semua yang terjadi pada zaman jemaat Kolose itu terjadi juga sekarang. Yang menjadi salah, saya ulangi, yang menjadi salah dari semua 4 ajaran ini adalah Kristus itu buat mereka tidak cukup. Pengorbanan Tuhan Yesus tidak cukup untuk menyelamatkan manusia. Harus ditambah 4 ini. Itu yang salah. Yang benar adalah Kristus itu lebih dari cukup untuk menyelamatkan kita. Oleh karena itu Rasul Paulus menulis mulai dari Kolose 1 bahkan tentang keutamaan Kristus, bahwa Kristus adalah gambar dari Allah yang tidak kelihatan. Kita berusaha memahami Allah itu kayak gimana ya? Nah Tuhan mempermudah bayangan kita dengan cara apa? Dengan memberikan kondisi. Ini loh gambaran, bukan secara fisik kok. Memang secara fisik aja kelihatan, tapi sifat-sifat Allah itu terpancar dari Tuhan Yesus. Mau lihat Allah, lihatlah Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah gambar dari Allah yang tidak kelihatan. Tuhan Yesus adalah kepenuhan kealahan dalam bentuk jasmani. Tuhan Yesus 100% manusia, 100% Allah. 100% Allah yang di sorga itu ada dalam diri Tuhan Yesus. Bukan setengah-setengah. Bukan 50% Allah di sorga, 50% Allah jadi manusia, bukan. 100% Allah yang di sorga, 100% itu ada dalam dunia, dalam rupa Tuhan Yesus. Kok bisa kayak gitu? Nah itulah yang makanya kita sebut Allah Maha Kuasa. Kalau Allah bisa menjadi manusia, emangnya susah buat Tuhan ada di sorga dan ada di bumi? Emang susah? Enggak kan? Kita kan beriman bahwa Allah itu Maha Kuasa, Allah itu Maha Hadir. Allah ada di sini, detik yang sama juga Allah lagi ada ibadah di Amerika. Amin? Betul? Amin? Amin kan? Jadi Allah yang ada di sorga saat itu juga Allah yang jadi Tuhan Yesus. Bukan sebagian-sebagian, bukan setengah-setengah. Saat ini ada banyak pengajaran yang bilang bahwa Tuhan Yesus itu Allah kecil. Allah sih, tapi porsi kecil gitu.
Bos kecil gitu lah bilangnya. Bos kecil, Tuhan Yesus itu bos kecil. Bos gedenya adalah Allah Bapa. Bapak Ibu Saudara harus makin belajar firman Tuhan. Jangan puas hanya dengan khotbah di mimbar saja. Banyak pengajaran di YouTube, saudara ikuti. Kalau bingung tanya Pak Gembala. Ya Pak Gembala banyak terus. Tanya Pak Gembala, tanya penatua, tanya siapapun. Nanti saudara akan dapat banyak pengetahuan sehingga kita bisa berada dalam jalur yang benar. Tuhan Yesus adalah pencipta segala sesuatu. Tuhan Yesus adalah kepala gereja. Tuhan Yesus adalah sumber yang cukup untuk keselamatan kita. Cukup, tidak perlu yang lain untuk menyelamatkan. Itulah sebabnya Rasul Paulus menulis keutamaan Yesus ini untuk mengcounter pengajaran-pengajaran yang patah. Nah, jadi bagaimana kita sekarang? Saya masuk ke dalam inti khotbah hari ini. Set your heart and mind. Seperti Rasul Paulus katakan, carilah perkara yang di atas, pikirkanlah perkara yang di atas. Itu bahasa Inggrisnya adalah set your hearts, set your minds. Saya ambilnya dari sini. Jadi tetapkan pikiran kita untuk perkara-perkara sorgawi, perkara-perkara yang bernilai kekal. Nggak usah repot lagi sama peraturan-peraturan. Yang tadi ya, yang 4 tadi ya. Boleh dikerjakan, tapi bukan itu intinya. Intinya adalah, pertama kita harus membaharui pikiran kita. Kita harus mengganti pola pikir kita yang dulu, yang lama, menjadi yang baru. Manusia yang sebelum diselamatkan menjadi manusia yang diselamatkan. Nanti Bapak Ibu baca, bisa di Kolose 3, di bawahnya ada tentang manusia baru. Itu banyak. Apa yang harus dilakukan? Buanglah segala percabulan, kenajisan, hawa nafsu dan lain sebagainya. Dalam pembaharuan pikiran, kita harus menjaga pikiran kita dari apa yang kita baca, kita dengar, kita tonton. Jagalah hati. Hati itu artinya pikiran. Jagalah hati, jangan kau nodain. Jagalah hati. Dalam hatinya udah ada nadanya ya. Saudara sendiri yang pusing. Kita harus jaga pikiran kita dari setiap yang masuk. Hati-hati, semua itu bisa memberi makan pikiran kita. Jadi harus disaring. Kemudian kita harus menawan setiap pikiran kita untuk taat kepada Kristus. Setelah masuk itu semua berita-berita informasi, kita taklukkan pikiran kita di bawah kehendak Kristus. Oh, yang ini nggak boleh, yang ini nggak boleh saya tonton. Oh, yang ini plus nih, mantap nih gambarnya nih, nggak boleh. Kita menaklukkan pikiran kita. Coba kita buka ya, dalam 2 Korintus 10 ayat 5. Ini ayatnya, wow, luar biasa sekali. 2 Korintus 10 ayat 5. Ayat 3 ya, mulai dari ayat 3. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merobohkan setiap kubu yang dibangun oleh kampuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi pikiran yang berkembang, semua hal yang berkembang dalam pikiran kita, kita taklukkan di bawah perintah, di bawah kehendak Tuhan. Apakah kita berpikir, kalau saya nonton ini, kira-kira Tuhan senang apa enggak? Kalau saya marah dengan cara seperti ini, kalau saya tegur teman saya dengan cara seperti ini, kira-kira Tuhan berkenan apa? Jadi kita menaklukkan pikiran kita di bawah kehendak Tuhan. Karena Filipi 4 ayat 8, semua yang manis,
semua yang adil, semua yang mulia, semua yang sedang didengar, semua yang disebut kebajikan, patut dipuji, semuanya harus kita pikirkan. Artinya kita harus memiliki pikiran Kristus. Artinya adalah kita harus cari tahu, kira-kira kalau saya lakukan ini sesuai nggak ya sama apa yang Tuhan pikirkan? Kira-kira Tuhan berkenan atau enggak? Kita memperlakukan orang lain dengan cara yang berbeda. Kita melihat orang lain sebagai pribadi yang bernilai dan berharga. Kita memperhatikan kepentingan orang lain daripada kepentingan kita sendiri. Kita menganggap orang lain itu berharga, bukan dari penampilannya, bukan dari statusnya, bahkan bukan dari kejelekan. Tapi karena kita melihat bahwa seseorang ini adalah perlu diselamatkan, seorang ini adalah anak Tuhan, kita melihat dengan cara yang berbeda. Kita merespons penderitaan dengan cara yang berbeda. Ketika kita memikirkan perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara yang kekal, sewaktu Tuhan mengizinkan penderitaan terjadi dalam hidup kita, kita melihatnya bukan sebagai suatu hukuman. Wah, saya sakit, ini karena dosa saya. Saya sakit, ini karena kutuk turunan, kutuk nenek moyang. Saya dapat masalah ini gara-gara saya berdosa. Kita tidak lagi melihat kesulitan yang kita alami dengan cara seperti itu. Tapi kita melihat setiap penderitaan, setiap kesulitan yang kita alami adalah sebagai suatu kesempatan untuk kita bertumbuh dalam iman. Ini adalah cara Tuhan untuk membentuk karakter saya. Bukan karena saya berdosa. Memang saya berdosa. Memang saya ada dosanya pasti. Bukan karena keturunan. Tapi ini adalah cara Tuhan untuk membentuk karakter. Kadang-kadang saya bertanya-tanya, Tuhan, kenapa ya ada orang harus lahir cacat? Kenapa ya ada orang tuh harus punya penderitaan tuh yang parah banget tuh? Walaupun saya bersyukur, sampai saat ini saya nggak sampai segitu gitu banget. Tapi kenapa ya sampai harus ada kayak gitu? Kalau kita memiliki pikiran Kristus, kalau kita memikirkan perkara-perkara yang kekal, kita akan berpikir bahwa ini adalah kesempatan buat saya untuk bersaksi. Setelah saya lewat dari penderitaan ini, saya akan menjadi kesaksian buat mereka. Setelah saya lulus dari ujian ini, saya naik kelas. Setelah saya lulus dari sini, saya nggak tahu berkat apa yang bakal saya dapat. Jadi kita memandang penderitaan bukan, aduh siapa, dapat masalah lagi, apes banget gue. Nggak kayak gitu lagi. Tapi ketika kita dapat masalah, puji Tuhan, mari kita hadapi bersama dengan Tuhan Yesus. Puji Tuhan, saya akan dapat berkat besar. Puji Tuhan, saya akan naik kelas. Puji Tuhan, hidup saya akan jadi sempurna, makin sempurna sama seperti Tuhan Yesus. Itulah yang namanya memiliki pikiran Kristus. Menetapkan hati dan pikiran ketika kita mendapat masalah, mendapat penderitaan. Kita menjadikan Kristus sebagai sumber hidup kita. Tadi Kolose 3 ayat 4 bilang, apabila Kristus yang adalah hidup kita. Coba Bapak Ibu renungkan kalimat ini. Kristus adalah hidup kita. Artinya kita nggak butuh yang lain. Karena hidup kita cuma Kristus. Kita cuma perlu Kristus dan nggak perlu yang lain. Bapak Ibu jangan salah. Ketika Rasul Paulus bilang pikirkan perkara-perkara yang di atas. Artinya kita harus
Oh, udah kayak malaikat aja hidup kita gitu ya. Udah kayak nggak nampak kaki kita gitu ya di tanah ini. Kita nggak peduli, kita nggak usah kerja, kita doa terus dari pagi sampai malam pakai bukan gitu. Tapi artinya setiap tindakan kita di bumi ini, kita berjalan, kita memutuskan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kira-kira kalau saya ambil pekerjaan yang ini, sesuai nggak dengan kehendak Tuhan? Kira-kira kalau saya resign, sesuai nggak dengan rencana Tuhan? Duh, nggak tahan gua pekerjaannya kayak gini, gua mau resign. Boleh, nggak ada yang larang. Tapi ketika lo mau resign, tanya Tuhan, sesuai nggak dengan rencana Tuhan? Kalau memang Tuhan mau ini jalan yang harus saya lewati, setelah ini, setelah 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun lagi baru resign mungkin gitu ya, baru saya resign. Dan mungkin itulah jalan yang harus kita lewati. Atau mungkin juga yang Tuhan bilang, ya resign aja, nggak masalah. Jadi saudara, apapun yang kita lakukan, kita menjadikan Kristus sebagai sumber kita. Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bahasa Inggrisnya itu bukan artinya takkan kekurangan aku. Kalau versi bahasa Inggris atau versi aslinya kayak gini, Tuhan adalah gembalaku, saya nggak mau yang lain lagi, saya nggak mau apa-apa lagi, saya nggak mau yang lain lagi, saya sudah cukup, udah punya Tuhan, udah. Itulah arti Mazmur 23. Saya nggak kepengen yang lain lagi, saya cuma kepengen Tuhan aja. Tuhan itu udah cukup. Tuhan itu adalah hidup saya. Kalau nggak ada Tuhan, saya nggak bisa hidup. Bukannya kalau nggak ada uang saya nggak bisa hidup. Kalau nggak ada Tuhan, saya nggak bisa hidup. Kalau nggak ada Tuhan, saya nggak bisa makan. Kalau nggak ada Tuhan, saya nggak bisa bayar uang sekolah. Kalau nggak ada Tuhan, saya nggak bisa dapat pekerjaan yang lebih baik. Kalau nggak ada Tuhan, saya nggak bisa hidup. Itulah arti Tuhan adalah gembala. Kristus adalah hidup kita. Kita nggak pengen yang lain. Susah bagi saudara. Punya pikiran seperti ini tuh susah. Karena setiap hari ada cicilan. Setiap hari mungkin ada yang terjebak pinjol. Setiap hari mungkin ada debt collector yang nelponin kita. Tapi marilah kita berusaha menetapkan hati dan pikiran kita pada perkara-perkara yang besar. Menjadikan Kristus sebagai yang utama dalam hidup. Yang kedua adalah kita memiliki prioritas yang tepat. Ketika kita memikirkan perkara-perkara surgawi, maka setiap keputusan yang kita ambil itu bukan cuma berdasarkan manfaat jangka pendek. Kalau gua ini tenang nih hidup gua, bukan cuma sekedar mikir enak hidup gua beberapa saat, tapi berpikir jangka panjang. Kira-kira Tuhan berkenan atau tidak? Apakah sesuai dengan kehendak Tuhan? Menempatkan hal-hal yang rohani di atas pencapaian materi, di atas pencapaian status sosial. Buat kita, pertumbuhan iman itu jauh lebih penting daripada pertumbuhan status. Diakui oleh Tuhan itu jauh lebih penting daripada diakui marga. Dipandang oleh Tuhan itu jauh lebih mulia daripada dipandang oleh saudara. Saya nggak bisa melayani dulu kan, saya ada arisan. Kalau saya nggak ikut arisan, waduh saya di blacklist sama marga saya. Silakan bergumul Bapak Ibu. Saya nggak nentuin yang mana yang harus saudara ikutin duluan. Silakan bergumul masing-masing. Saudara harus bertanya pada Tuhan. Tuhan, saya ada pelayanan nih, bentrok nih sama jadwal arisan, bentrok nih sama jadwal pertemuan. Bagaimana?
Saya nggak kasih rumus ya, Bapak Ibu Saudara harus tanya Tuhan. Karena kadang Tuhan bilang, ya udah ikut arisan. Tapi kadang Tuhan bilang, enggak, lu harus pelayanan ini. Jawabannya adalah, Bapak Ibu Saudara harus tanya Tuhan. Bukan saya yang memberi jawaban. Jangan hanya Pak Gembala. Bapak Ibu Saudara harus tanya Tuhan. Tapi yang Tuhan inginkan adalah bagaimana pertumbuhan karakter, pelayanan, persekutuan itu kepentingannya atau keinginannya atau kerinduan itu jauh lebih penting daripada uang, daripada status dan sebagainya. Yang ketiga adalah mengembangkan disiplin rohani lewat doa, baca firman, puasa, pelayanan, persekutuan. Disiplin artinya dilakukan secara konsisten dan teratur, bukan bolong-bolong. Susah? Susah. Saya mengakui saya sendiri baca Alkitab itu yang 2 pasal sehari itu, waduh, jungkir balik, banyak gagalnya. Tapi ya itulah, harus melatih kedisiplinan. Sekali lagi, disiplin itu berbicara tentang konsisten dan teratur. Saudara teratur berdoa, saudara teratur baca firman, saudara teratur puasa, baik. Itu namanya melatih rohani kita, kerohanian kita. Yang keempat adalah waspada terhadap pengajaran palsu. Seperti yang 4 tadi yang sudah saya sampaikan. Kristus sudah cukup, lebih dari cukup, nggak perlu yang lain. Untuk keselamatan cuma perlu Kristus. Setelah kita diselamatkan, bentuk dari ucapan rasa syukur kita adalah kita berbuat baik, kita mengasihi Tuhan, kita pelayanan, kita doa, baca firman, saat teduh, puasa, pelayanan, kita mengasihi saudara seiman. Itu adalah ekspresi dari ucapan syukur karena kita sudah diselamatkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari ini bagaimana kita harus menetapkan hati dan pikiran kita. Yang pertama, kita harus membaharui pikiran kita. Apapun yang kita kerjakan, kita tanya Tuhan. Tuhan setuju nggak dengan cara seperti ini? Tuhan berkenan nggak dengan yang saya lakukan? Kalau saya mau bikin ini, Tuhan senang atau enggak? Atau jangan-jangan Tuhan senang? Menentukan prioritas yang tepat, mendisiplinkan rohani kita, dan waspada terhadap setiap pengajaran yang palsu. Mari kita memiliki pikiran-pikiran Kristus. Mari kita mulai melatih lagi pikiran kita. Susah saudara, makanya saya bilang melatih pikiran kita, berpikir perkara-perkara surgawi, berpikir yang bernilai kekal, berpikir semua hal yang menyenangkan hati Tuhan. Dengan demikian kita akan menjadi anak-anak kesayangan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk setiap firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini. Kiranya Tuhan yang menguatkan kami, Tuhan yang menuntun jalan hidup kami, supaya kami belajar memiliki pikiran Kristus. Kami memiliki pikiran Kristus. Kami berusaha mengetahui isi hati Tuhan. Kami berusaha mengetahui rencana Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati, menjadi pribadi-pribadi yang bersyukur atas setiap keselamatan yang sudah kami terima. Terima kasih Bapa, kami syukur kiranya Roh Kudus yang meneruskan dan memeteraikan firman Tuhan ini dalam hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Baik, puji nama Tuhan.
Kami mewakili segenap pelayan dan jemaat yang ada pada hari ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak Molan pemberitaan firman Tuhan, dan Bapak Molan semakin didekati dalam pelayanan, kerjaan dan segala aktivitasnya. Jadi kami luar biasa. Kita mau siapkan persembahan dari firman Tuhan. Saya akan bersama Bapak Ibu yang dibawa ke depan seperti biasa. Ya, saya mohon kepada Buka dulu untuk membaca doa persembahan. Mari kita satu dan berdoa. Kami bersyukur saat menghadiri Tuhan, kami mendengarkan firman Tuhan. Apa yang harus kami lakukan dan apa yang harus kami perbuat untuk menyehat hati dan pikiran kami Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau yang meneruskannya. Biarlah apa yang kami boleh dengar saat pagi hari ini itu mengubahkan dan memperbarui hati kami yang ada di sini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Saat ini Tuhan kami akan memberikan sebagian berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Sucikan dan kuduskanlah berkat-berkat ini biarlah ini untuk memenuhi anak-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Amin. Terima Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Molan yang sudah memberikan firman Tuhan bahwa hanya Yesus yang utama dalam hidup kita dan berbaruilah pikiran kita sesuai dengan firman Tuhan. Saya terberkati. Bapak Ibu, hati-hati dengan keinginan Bapak Ibu agar keinginan itu tidak menjauhkan kita dari Tuhan. Ya, saya mau banyak cerita sebenarnya. Saya punya keinginan makan gado-gado, cabenya 3. Apa yang terjadi? Saya sakit perut, saya
bilang ini gara-gara saya berdosa nih makanya sakit perut. Enggak, gara-gara gaduh-gaduh makanya kami tinggal. Engkret, enggak ke gereja. Ini memang katanya ini cobaan dari Tuhan. Enggak, ini bukan cobaan. Karena keinginan kita maka gaduh-gaduh kami tinggal. Jadi ya hati-hati dengan keinginan. Jangan nanti keinginan itu adalah semuanya salah Tuhan. Ini cobaan dari Tuhan. Kebanyakan itu dari kita semua. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau mau tidur, ini pesan saya, kalau mau tidur malam, jangan posisi capek, tapi posisinya dengan riang dan gembira. Amin. Sekali lagi, Bapak Ibu, kalau mau tidur jangan dalam posisi capek. Wah capek tidur, nggak boleh. Bapak Ibu, saudara-saudara, posisinya harus riang dan gembira. Amin. Amin. Berdoa, Tuhan, terima kasih atas pagi, siang, dan malam ini. Mengucap syukur Tuhan atas berkat-berkat. Izinkanlah saya tidur. Ada luka batin, ada kekecewaan yang tadi kami rasakan. Tuhan hapuskan, Tuhan hilangkan, Tuhan angkat akar pahit biar saya bisa tidur di nantinya. Terus tidur. Enak bangun paginya, amin. Jangan dibawa sedih, Tuhan. Dia nyakitin nanti saya ingat nih. Saya sampai tidur ingat nih. Besok ingat lagi kan? Ya. Jadi hati-hati dengan keinginan. Terima kasih Pak Molan. Terus isi hidup kita dengan firman Tuhan. Puji Tuhan, semangat sekali ya. Saya begitu banyak berkat. Baik, yang kedua, saya ingin mengajak Bapak Ibu tanggal 18 hari Jumat jam 4 sore kita mengadakan Jumat Agung. Ya. Kita akan perjamuan bersama-sama pada minggu ini dari diganti pada hari Jumat. Bapak Ibu boleh persiapkan, dan juga bagi yang komsel-komsel yang mendapatkan kesempatan untuk bersaksi, gunakan waktu bersaksi dengan baik untuk memuji Tuhan. Selanjutnya yang ketiga, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun di bulan Maret. Ada Ibu Martiwi Kristanti tanggal 26 Maret. Ada anak Joseph Gabriela Harjo tanggal 30 Maret. Ada lagi yang lain tanggal Maret yang tidak saya sebutkan. Ada Ibu Baja, tuh Ibu Baja, cuma yang ingat. 10 Maret. Ada lagi yang lain? Ada jemaatnya orang lain. Saya catat juga tuh jemaatnya orang lain. Itu ada di siapa ya? Di Tuhan kita bawa doa ketika saudara kita untuk mengenal lebih dekat lagi sama Tuhan, dan tidak ada lagi yang lain selain Tuhan Yesus dalam hidupnya. Amin. Amin. Nama Tuhan dimuliakan, dan saya persilakan berdoa syafaat untuk berdoa. Kita akan puji Tuhan, ku mau mendengarkan. Berjalan untuk
bersyukur Tuhan buat segala kasih anugerah Tuhan yang senantiasa kami rasakan di dalam kehidupan kami dan tetap akan ada di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, sebagaimana ada kami pada saat hari ini, semua karena kasih anugerah berkat Tuhan yang tak berkesudahan di dalam kehidupan kami. Oleh karena layaklah kami mengucap syukur karena Tuhan baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih buat ibadah kami. Terima kasih buat waktu yang masih Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami datang kepada Tuhan. Hari ini kami sengaja datang ke tempat ini bukan sebagai rutinitas kami, tetapi terlebih karena kami mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, mengenang segala kemurahan Tuhan yang Tuhan percayakan bagi setiap kami. Dengan apakah kami membalas kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami, selain dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa melalui ibadah kami, melalui pujian penyembahan kami, dan kami sudah mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kami imani, kami percayai lewat hamba-Mu Pak Molan. Tuhan pakai hamba-Mu luar biasa. Biarlah melalui hamba-Mu kami semakin mengenal betapa Tuhan mengasihi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mempercayakan kehidupannya di dalam tangan kasih Tuhan yang tak berkesudahan dalam kehidupan kami. Layaklah kami mengucap syukur ya Bapa. Engkau adalah Allah kami yang hidup, Allah kami yang sungguh luar biasa, yang menyertai setiap perjalanan kehidupan kami. Biarkan dalam pikiran kami, hati kami, senantiasa kami buat menjadi patokan agar kami mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kami, memprioritaskan Tuhan dalam setiap apa yang kami inginkan dalam kehidupan pribadi kami, kehidupan keluarga kami. Biarlah Tuhan hadir senantiasa. Terima kasih berkati Bapak Molan dalam pekerjaan pelayanannya. Biarlah Kau berkati juga keluarganya, sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan lewat kehidupan hamba ini ya Bapa. Kami setiap anak-anak Tuhan yang telah mendengarkan firman Tuhan, biarkanlah kami Tuhan dengan kesadaran yang penuh menyadarkan diri kami Kristus adalah segala-galanya dalam kehidupan kami. Kami puji, kami muliakan nama-Mu Bapa di atas segala-galanya, karena kami percaya Engkaulah Allah kami yang hidup, yang senantiasa memberikan kami kekuatan, hikmat, pengertian. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami berdoa Tuhan buat segala apa yang Tuhan percayakan kepada kami di jemaat GBI Karawaci Baru. Biarkanlah semakin hari semakin bertumbuh di dalam penetapan cinta kasih akan Tuhan. Dan Kau berkati Tuhan jemaat-Mu mulai dari yang terkecil sampai dengan yang dewasa. Tuhan kiranya memberikan iman percaya bagi setiap kami, untuk kami lebih taat setia kepada Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam setiap kehidupan kami di dunia ini. Berkati Tuhan anak-anak kami dari SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi Tuhan. Biarlah Tuhan Kau Allah yang senantiasa memberkati. Berkati setiap rumah tangga kami, di dalam kami bekerja sebagai orang tua mereka, agar kami boleh mencukupi setiap kebutuhan anak-anak kami dan keluarga kami. Berkati pekerjaan kami, lewat pekerjaan kami Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Biarkanlah Tuhan Roh-Mu terus mengalir dalam kehidupan kami sebagai orang tua, untuk kami boleh Tuhan menguasai hati pikiran kami, memiliki hikmat pengertian daripada Tuhan, sehingga kami boleh mengarahkan, membimbing dan mendidik setiap anak-anak yang Tuhan percayakan bagi kami, menjadi anak-anak yang takut kepada Tuhan. Berkati Tuhan hamba-Mu, berkati Tuhan seluruh penatua-penatua yang ada di DKI, juga para koordinator yang ada di Yakin, yang ada di jemaat-Mu ini Bapa. Para koordinator, pemuji-pemusik di DKI, juga kelompok sel, Tuhan Kau memberkati Bapa. Biarkanlah apa yang kami rencanakan Tuhan untuk jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang,
Semuanya kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Engkau Allah yang berperkara di dalamnya. Biarkanlah semuanya itu bertujuan untuk kemuliaan bagi nama Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, secara khusus Tuhan kami membawakan Gembala sidang kami dalam tangan kasih Tuhan. Gembala senior kami Bapak Ferry Lembong dan Ibu Fajar Lembong, Tuhan berkati kedua orang tua kami ini Tuhan, menjadikan mereka sebagai panutan bagi contoh bagi kami Tuhan jemaat yang ada di GBI Karawaci Barat. Terpujilah nama Bapak demikian juga Bapak Bosi dan Ibu Tuhan, kuasai hati pikiran mereka agar mereka sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan menjadikan kami Tuhan hamba-hamba-Mu yang seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau berkati setiap apa yang kami rindukan untuk jemaat-Mu. Biarkanlah jemaat ini bertumbuh sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan jemaat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat jemaat Tuhan yang sakit, kiranya Tuhan menyembuhkan dan menjamah, bilur-bilur menyembuhkan dan memberikan hati untuk senantiasa datang kepada Tuhan dan memohon kepada Tuhan. Anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan berkati, berikan pekerjaan yang sesuai dengan talenta mereka Tuhan. Demikian juga Tuhan dengan anak-anak Tuhan yang ada di jemaat ini yang memerlukan Tuhan pasangan hidup, Tuhan pertemukan Bapa. Biarlah Tuhan Engkau Allah sendiri yang bekerja bagi setiap kehidupan mereka. Anak-anak Tuhan di jemaat-Mu yang sungguh merindukan Tuhan, keturunan Tuhan, bukakan hati dan biarlah mereka bertemu Tuhan dengan cinta kasih pada Tuhan melalui apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, kami yakinkan percayakan seluruh jemaat yang mengalami Tuhan pergumulan dalam kehidupan mereka. Biarlah Kau hiburkan senantiasa. Yang lemah iman Tuhan kuatkan, karena Tuhan adalah segala-galanya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa ya Bapa di surga buat bangsa negara kami Indonesia ini yang begitu banyak Tuhan kejadian-kejadian bencana alam Tuhan. Kami yakin percaya semuanya indah Tuhan berikan bagi setiap orang percaya kepada Tuhan. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi setiap anak-anak Tuhan yang datang dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Berkatilah bangsa Indonesia, berkati pemimpin-pemimpin kami yang ada, berkati juga Tuhan Yesus setiap program-program yang ada. Biarlah damai sejahtera Tuhan ada di tengah-tengah bangsa negara Indonesia ini. Takut akan Tuhan di dalam kepemimpinan negara kami, mulai dari tertinggi sampai dengan yang terendah Tuhan senantiasa ada di dalam hati pikiran mereka. Terima kasih Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan. Biarkanlah Tuhan hati kami senantiasa ada dalam hadirat Tuhan untuk kami boleh melakukan aktivitas kami sehari-hari kami Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kami. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kami akan percaya berkat Tuhan senantiasa ada dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga kita sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Setelah doa berkat, kita akan nyanyikan lagu yang kedua, diulang 5 kali. Bapa kami yang di surga, pujilah nama-Mu. Terima kasih atas saudara-saudara kami yang Kau berikan umur untuk menikmati hidup di dunia ini. Kami berdoa buat Ibu Fajar, ya Tuhan Yesus, sebagai pejabat, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, sebagai seorang oma, begitu banyak jabatan yang diemban. Tuhan berkati sehingga menjadi contoh bagi keturunannya, bagi orang-orang di sekitar, dan nama Tuhan dimuliakan di masa tuanya. Tuhan, Engkau lihat kerinduan hatinya yang ingin selalu dekat denganmu. Engkau jawab ya Tuhan Yesus, Engkau akan selalu bersama. Terima kasih, kami juga mempunyai saudara ya Tuhan Yesus, seorang ibu, seorang istri ya Tuhan Yesus, Ibu Hati dan Tuhan berkati. Sebagai pendamping yang setia pada suaminya, takut akan Tuhan, selalu ada padanya, hikmat kebijaksanaan dalam membesarkan
kedua anaknya dan menjadi kebanggaan bagi suaminya. Bapa kami yang di surga, kami juga teringat akan dosa Tuhan Yesus. Masa pertumbuhannya, Tuhan berkati kebijaksanaan, kepintaran ada padanya. Nama Tuhan dimuliakan. Baik Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Memohon berkat pada Tuhan. Naikkan pada Tuhan. Naikkan doamu pada Tuhan, segala keinginan pada Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus dan beriman hanya kepada Tuhan Yesus, perhatikanlah suara Tuhan, firman Tuhan, dan lakukanlah dengan setia segala yang diperintahkannya kepada kita. Maka Tuhan Allah akan mengangkat kita di atas segala bangsa di bumi menjadi umat pilihannya. Segala berkat datang dan menjadi milik kita. Diberkatilah kita dimanapun dan kapanpun keberadaan kita, baik di dalam usaha kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, dan di dalam keluarga. Diberkatilah kita di saat kita bangun maupun kita tidak tidur. Diberkati kita yang menjadi umatnya yang kudus. Tuhan akan membiarkan orang membenci kita, tetapi Tuhan akan mengalahkan mereka di hadapan kita. Diberkatilah kita karena pembenaran Tuhan yang melimpah, sehingga kita dapat mengasihi banyak orang, tetapi kita sendiri tidak meminta-minta dan tidak meminta pinjaman. Diberkatilah kita menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kita akan tetap naik dan bukan turun. Diberkatilah kita yang tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, dengan tidak mengikuti Allah-Allah lain, dan hanya beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus Allah kita. Yang bersatu hati dan yang beriman kepada Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama katakan amin.